dilakukan setelah ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Betul enggak? Enggak. Kan banyakan enggak kayaknya. Atau banyakan diem. Enggak. Ini tanggal susu juga dari yang uji kemarin itu hanya ada 3 orang yang benar. Ya, sangka susurnya dari mulai awal menahan perineum sampai itu. Nah, yang lainnya itu masih belepotan tangannya. Ya, masih kesana kesini. Gitu ya. Mana bayinya mana? Sekalian sana bayi dulu ya. Bu jelaskan bayi dari ini tengah-tengahnya nih ya. Kita sudah masuk ke alat 2. Nah, kita tadi sudah siapkan nih alat semua. Ini ada klem. Kemarin juga klem yang disiapkan. Itu klemnya bukan yang nggak tahu bos yang kita sudah pecahkan ketuban ya, kita sudah pecahkan ketuban. Nah, sekarang sudah kelihatan proning nih ya, proning itu kepala 5-6 cm di pulpa. Nah, kelihatan 5-6 cm. Kita kita bilang ke ibu ya, ibu ngedennya yang bagus ya bu ya, ibu ngeden bagus ibu ya, tiup. Nah, ini tadi pas 5-6 cm kita siap di sini ya. Ini begini posisinya, bukan begini ya. Ini posisi begini, tapi alasi biar nggak licin. Ini di bawah sini. Ini menahan perineum, jadi di sini bukan menahan ini ya, tapi menahan perineumnya supaya nggak terlalu diregang oleh kepala bayi. Ya, ini tangan kita di sini. Ya, ini begini. Tahan di sini, maksudnya ini menjaga ini ya supaya kepala tidak terlalu cepat, defleksinya itu tidak terlalu cepat. Ya, dia harus defleksi tapi tidak terlalu cepat. Jadi bukan begini juga. Kemarin ada beberapa yang begini. Ini ya. Ya, bagus Bu. Nah, udah terasa nih dagu melewati sini. Nah, begini ya. Udah terasa. Stop, kita bilang stop Bu, stop ya. Ini langsung pindah ke bawah, menahan dagu. Ini tidak ada mengusap wajah. Ya, tidak ada tahapan mengusap wajah. Dulu ada yang APN lama. APN lama itu ada tahapan mengusap wajah, disediakan khas di sini di komnya ya, di bak instrumennya. Sekarang tidak ada lagi untuk APN yang baru itu. Kenapa? Karena tahapannya terlalu cepat. Jadi kalau kita ngusap dulu, ini si ibunya ngeden nggak tertahan, sehingga manuvernya jadi salah ya. Jadi kita tidak sempat manuver bayi, akhirnya robekan ya ke kelamin ibu. Ya kita tahan dagu, kita tunggu ya, kita tunggu putar paksi luar sambil kita meraba. Ada lilitan tidak ya. Nah, ini tidak ada lilitan, tidak usah ke sini-sini, lilitan mah di sini cukup teraba nih. Oh, ada lilitan, oh tidak. Kalau ada lilitan segera ambil klem ya, misalnya ada lilitan, ambil klem 1. Ibu jangan ngeden ya ibu ya, pegang 1 klik ya, ambil lagi 1 lagi, ambil 1 lagi. Ini kan kondisi darurat nih kalau kayak gini ya. Nah, tuh langsung gunting, langsung gunting. Nah, pisahkan 1 ya, pisahkan yang 1, klemnya tetap di tali pusat kan. Nah, ini dilonggarkan. Nah, ya kita langsung dia putar paksi luar sendiri ya. Tidak boleh diintervensi. Misalnya begini nih, ini tangan kita khawatir merubah posisi kepala. Nanti kalau rubahnya benar, kalau nggak benar nanti terpelintir kepalanya. Harusnya dia miring ke sana, kita arahkan ke sini. Sama aja dengan membunuh bayi, karena bayi pasti akan terpelintir lehernya ya, akan patah tulang lehernya. Ya, dia udah putar paksi sendiri ya. Nah, kita pegang kepala secara biparieta. Ya, pegang kepala secara biparieta, arahkan ke bawah untuk melahirkan bahu depan. Nah, ininya, ya bahunya ini, gelang bahu ini aja. Jangan begini, kemarin beberapa begini. Arahkan kepala. Nah, kalau begini berarti ini
dia yang di bawah ini akan robek ya. Jadi bahu aja yang penting ini arahkan ke bawah untuk melahirkan bahu depan, arahkan ke atas untuk melahirkan, jadi nukik ya, arahkannya jangan sedikit. Nah begini terus bahu udah kelihatan, langsung kita pegang bahu bawah begini ya, ini kelingking ini menahan lengan supaya tetap berada di samping badan. Ini pindah ke sini, jangan ngikutin badan bayi, tetap di simpisis. Nanti bayi dengan his ibu dia maju sendiri ya. Bagus. Nah tangan kita tetap menahan lengan supaya tetap berada di samping badan. Langsung ke ya ibu jari telunjuk kita langsung masuk ke sela-sela jari, sela-sela tungkai kaki bayi ya. Nah langsung begini. Dah ini ada handuk kan, kemarin tuh posisi handuknya salah, harusnya ke sini ya, panjangnya ke sini. Jadi kita bebas melap bayi-bayinya tertutup ya. Dan dilap sementara yang penting kering, segera kita cek bayi kedua ada tidak. Bapak ini tolong dipegangin ya Pak bayinya. Nah tidak ada bayi kedua, langsung ambil oksitosin, segera suntikan. Ibu maaf ya saya suntik sedikit Bu. Nah, suntikan, langsung kita ambil lem tadi ya, maaf ya, ini tadi belum dipakai kan. Ambil klem ini kira-kira 3 cm dari permukaan perut bayi. Urut, langsung diurut, pegang, tahan lagi oleh tangan kiri. Klem 2 cm dari klem pertama. Ini lihat, tangan kita itu selalu melindungi ujung klem ya, begini melindungi, bukan begini. Aduh. Nah bukan begini, kemarin tuh ada yang begini. Kalau begini mah ininya masih tidak terlindungi ya, jadi begini melindunginya. Nah ada di dalam telapak tangan kita tuh, langsung kita gunting. Kalau tidak diurut itu nanti begitu ngagunting tuh langsung nyemprot darahnya. Ini khawatir kena mata kita kan. Udah itu kita lepas, ya. Kemudian kita ikat, ambil boleh umbilical clamp, boleh tali pusat ya, tali pusat yang cukup besarnya cukup ya, jangan yang satu itu tuh kadang tipis, itu kalau pusat terlalu kuat khawatir ini teriris, jadi nanti perdarahan. Nah udah kita itu ya ikat, kemudian baru kita ini tadi itu sebelum kita menyuntik oksi ya, ini sudah kita ganti dengan kain yang kering ya, kering. Nah udah gitu ini kita ini ya di bukan Pak pegang posisi IMD-nya tahu ya, seperti posisi kita. Nah sekarang kita tadi sudah berikan suntikan oksitosin, kita cek ya, cek pundus. Nah ini mulai keras nih, cek pundusnya keras. Kemudian kita ini pindahkan ke depan, urut dulu ke depan ya, ini urut pelan-pelan, urut 5-10 cm, pindahkan ke depan pulpas. Pegang begini ya, pegangan begini tuh lebih mantap ya, jangan pegang begini, ini tidak terlalu terasa nanti di tangan kita rasa saat plasenta jatuh di segmen bawah rahim ya, terlepas dari implantas ini. Nah setelah begini kita cek, oh ini keras, mantap. Kalau sudah keras kita mulai PPP ya. Ibu tidak usah dan tidak apa-apa ya, kita tidak menunggu ibu dan arahkan ini tangan kita tuh di atas simpisis ya, di atas simpisis. Arahkan tangan kita ke dorsokranial ke sana. Dorsokranial itu belakang, kranial itu kepala ibu, jadi ke belakang kepala sananya seakan-akan. Jadi ini didorong ke sana, pundusnya ya, pundus dorong ke arah dorsokranial. Ini tali pusat diluruskan ya, hanya diregangkan aja, tidak boleh ditarik
ya, tidak boleh ditarik karena kita belum tahu persis dia lengketnya segimana gitu ya. Kalau kenapa tidak boleh ditarik? Untuk mencegah inversio uterus, mencegah uterus terbalik ya, karena ini lengketnya kuat, nanti malah uterus yang ikut ini tarikan kita gitu ya. Itu makanya tidak boleh sebelum ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Jadi ini kita lakukan PPT. Ini belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta, kurang lebih 30 sampai 40 detik kita lakukan peregangan PPT-nya ya. Kemudian hisnya hilang lagi nih. Stop lagi. Berhenti dulu. Gimana Bu? Ibu pusing tidak? Penglihatannya buram tidak? Jangan sampai Ibu kelihatan iya saya gelap. Nah, kayak jadi harus dicek penglihatan, bagaimana perasaan Ibu ya. Mungkin dia rasanya kok nggak enak Bu, saya kok seperti mau seperti kunang-kunang, seperti mau gelap, penglihatan gelap. Itu berarti Ibu tanda-tanda threshold. Ibu bayinya sudah bisa netes Bu. Pak dibantu ya Pak. Ibu sudah minum, mau minum kasih minum gitu ya. Jadi maksudnya untuk sambil kita tetap mengecek ini kontraksi sudah mulai muncul lagi belum. Nah, kontraksinya ini terasa nih, tegang lagi nih, udah kuat lagi. Kita lakukan lagi PPT lagi seperti tadi. Mendorong uterus ke arah dorsokranial, regangkan tali pusat. Nah, regangkan tali pusat. Nah, ini sudah mulai tuh terlihat perdarahan keluar. Lihat perdarahan keluar banyak. Nah, itu kita coba sedikit tarik, tapi dengan perasaan ya, dengan perasaan harus terkendali. Ini kita lakukan PPT. Nah, ternyata ini ternyata ikut teraba, plasentanya ikut. Nah, kalau ini terlalu panjang kita pindahkan lagi, urut lagi ke depan, ke dalam ya. Terus pindahkan lagi ini. Kemudian kita coba lagi. Nah, ini terasa teraba nih, plasentanya sudah jatuh di segmen bawah rahim. Kemudian ini sudah kelihatan di introitus vagina. Ini pindah ke bawah, ke depan sini ya. Pindah ke depan, kemudian kita putar terus sampai terpilin ya, sampai terpilin selaputnya. Nah, kalau masih panjang selaputnya kita bantu pakai ini, dijepit. Nah, baru kita putarkan begini. Nah, segera lakukan masase selama 15 detik. Kalau belum 15 detik sudah teraba kuat seperti bola, itu berarti sudah kuat. Sudah stop ya. Setelah itu baru kita cek plasenta, cek plasenta dulu ya. Iya Bu. Nah itu, jadi PTT itu kenapa dilakukan PTT? Itu adalah tahapan untuk MAK3 ya, manajemen aktif skala 3. Itu harus dilakukan, tujuannya untuk mempercepat lahirnya plasenta. Kenapa plasenta harus dipercepat? Untuk mengurangi perdarahan ya, perdarahan skala 3. Karena perdarahan itu salah satu penyebab kematian ibu kan karena perdarahan. Nah itu sehingga dilakukanlah teknik itu tindakan MAK3 itu ya. Itu salah satunya adalah MAK3, segera dalam 1 menit pertama ya, 1 menit pertama suntikan oksitosin 10 unit, 10 internasional unit ya. IM. Kemudian yang kedua PTT, yang ketiga masase itu MAK3. Ada yang mau ditanyakan? Paham tidak? Paham. Ibu maaf, izin bertanya Ibu. Untuk tadi yang waktu